flashback sedikit ya. Kita masuk ke proses pemesanan pesan bisnis. Apa yang detail? Oke, kita masuk di proses penulisan pesan bisnis. Semoga sudah bisa terlihat ya. Nah, kalau kita mau membicarakan proses bisnis, nah di sini ada perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan-pesan bisnis adalah merupakan suatu langkah strategis di pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor komunikasi. Karena apapun yang kita persiapkan tanpa perencanaan itu siap-siap pada akhirnya. Dan pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik akan pencapaian tujuan dari komunikasi. Nah, komunikasi efektif itu adalah kunci untuk berhasil. Nah, bagaimana supaya komunikasi efektif? Maka harus ditata, disusun, diatur sedemikian rupa sehingga ini adalah bagian dari sebuah langkah strategis. Jadi komunikasi ini dalam sebuah organisasi adalah sesuatu yang fundamental. Salah sedikit merespon itu bisa bermakna yang berbeda atau ya kan? Apalagi kalau sampai ini terkait dengan pihak eksternal dari perusahaan atau organisasi. Kemudian untuk proses penyusunan pesan bisnis ini juga adalah merupakan faktor yang sangat penting. Ibarat kita menyusun puzzle, jika susunannya bisa ditemukan pola-pola yang lebih tepat, maka proses fase-fasenya bisa diselesaikan dengan lebih efisien juga dan lebih tepat. Nah, proses penyusunan bisnis ini ada mulai dari tahap yang pertama itu adalah planning, perencanaan, terdiri dari penentuan tujuannya, analisis audiens, penentuan ide pokok, pemilihan saluran dan media. Kemudian berikutnya adalah mengorganisasikan penyusunan pesan ini, kemudian memformulasikan pesan tersebut. Nah, berikutnya pasti ada revisi dong, ya kan? Dalam perjalanannya mungkin ada hal yang perlu diperbaiki, bahkan dari organisasi yang sudah berjalan lama pun masih terus berusaha memperbaiki hubungan komunikasi. Nah, revisi pesan ini terkait dengan bagaimana menyuntik pesan, menulis ulang, memproduksi pesan, dan mencetak pesan. Kita masuk ke tahap yang pertama, bagian planning. Pertama, kita tentukan dulu tujuan. Mengapa tujuan harus jelas? Karena ini menjadi satu fundamental keputusan untuk menuliskan pesan. Apakah pesannya kita tahan, kita hold, olah lagi, diperbaiki lagi, baru kita teruskan, atau memang harus dengan segera diteruskan. Kemudian keputusan untuk menanggapi audiens. Nah, biasanya audiens ini kan variasi ya, ada yang minta direspon dengan cepat, ada juga yang minta kepastian dan lain sebagainya. Tetapi kecepatan dari sebuah respon memang harus ya. Sesuatu yang direspon dengan cepat itu bisa mengeliminasi potensi terjadinya kesalahan dalam komunikasi. Dan yang ketiga adalah komunikasi untuk memusatkan isi pesan. Nah, artinya sebuah komunikasi itu, sebuah pesan itu bagaimana caranya supaya mereka bisa fokus pada inti dari pesannya, sehingga apa yang ingin disampaikan itu bisa diterima dengan tepat. Kemudian keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Nah, apakah medianya lisan atau verbal atau non verbal. Nah, kalau melihat dari tujuan dari komunikasi bisnis, ya kita lihat di sini ada partisipasi penerima dan ada pengendalian dari. Nah, ketika terjadi kolaborasi atau kerjasama, maka tujuan komunikasi bisnis ini tercapai cukup tinggi. Ketika terjadi pendekatan persuasi, maka ini berarti levelnya menengah ya. Sedangkan masih sebatas informasi saja, masih sekedar tahu saja, ini berarti level dari komunikasi tersebut masih cenderung rendah. Nah,
Tujuan dari komunikasi bisnis yang pertama memang berinformasi, makanya tadi levelnya rendah ya. Kemudian melakukan persuasi dan kolaborasi. Nah, bagaimana menguji tujuan dari komunikasi bisnis ini? Yang pertama, apakah tujuan tersebut realistis? Nah, kalau tujuannya memang realistis, biasanya lebih cepat diterima. Tapi kalau tidak masuk akal, bisa jadi diabaikan atau mungkin dianggap hanya bercanda, gitu kan? Dan apakah waktunya tepat? Nah, setiap informasi yang disampaikan itu harus menyesuaikan waktunya. Bahkan informasi yang disampaikan kepada audiens, misalkan melalui Facebook atau media lainnya, itu juga ada ilmunya ya. Saya pernah dapat juga, mungkin saya belum bisa share di sini. Audiens misalkan jam itu ada fasenya ya, kalau saya tidak salah ingat itu sebelum makan siang itu tingkat logaritmanya tinggi, kemudian sore dan malam, dan itu juga tergantung lagi dengan tipe-tipe audiensnya. Kemudian apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat? Nah, orang yang mengirimkan pesan sudah tepat mulai dari tata bahasanya, cara menyampaikannya, atau mungkin dengan gambar-gambar yang dianggap cukup mewakili dari isi pesan tersebut. Dan apakah tujuannya selaras dengan tujuan organisasi perusahaan? Misalkan sebuah organisasi NGO, dia mempromosikan produk-produk yang komersial. Nah, tetapi ternyata produk komersial ini ditujukan untuk gempa atau kepada hak info dan lain-lain. Tapi ini masih selaras, gitu ya. Berikutnya analisis audiens. Nah, dalam menganalisis audiens, yang pertama kita harus kembangkan profil audiens dulu. Analisa siapa sih audiens kita ini, apakah tangga, pekerja kantoran, mahasiswa, atau pelajar SMA atau SMP. Kemudian understand, bagaimana pengetahuan penerima tentang subjek. Artinya setelah menganalisa siapa mereka, kita harus bisa berusaha memahami tingkat pengetahuan mereka terkait dengan apa yang akan disampaikan. Dari faktor demografis ya, berapa umurnya, jenis kelamin, pendidikan, ini juga berpengaruh pada bagaimana cara menyampaikan dan bagaimana sebuah pesan itu diterima. Interest, apa yang menarik perhatian bagi mereka. Misalkan ada seminar bisnis, misalkan ya ada seminar bisnis emas, kemudian disampaikan kepada beberapa orang yang hanya membicarakan tentang bagaimana untungnya saja. Untuk orang-orang yang dalam kondisi terjepit, banyak masalah, tidak tertarik kan. Tapi ketika ditawarkan sebuah solusi, bagaimana bisa keluar dari persoalan, itu pasti. Kemudian environment, lingkungan. Apakah penerima itu bersahabat atau bermusuhan? Nah, kalau sudah bersahabat, apapun yang dikatakan, tidak peduli merek apapun, biasanya percaya ya. Biasanya langsung klik. Tapi kalau bermusuhan, kecuali ada kata-kata yang atau tindakan atau pernyataan atau statement yang jelek gitu ya, mungkin susah klik, karena kalau sudah bermusuhan ini apapun yang kamu katakan tidak peduli begitu kan. Kemudian menentukan ukuran dan komposisi audiens, kita cek ya siapa audiensnya tadi, kemudian bagaimana reaksinya. Nah, ketika disampaikan, makanya kita tidak boleh terlalu to the point atau bertele-tele, tapi kita pancing dulu. Kemudian tingkat pemahamannya, nah ini penting juga, dan membangun hubungan komunikator dengan audiens. Nah, bagaimana cara membangun komunikator dengan hubungan komunikator dengan audiens? Misalkan pada saat kita presentasi, ternyata perhatiannya itu nampak tidak pada kita gitu ya, sibuk sendiri atau sebagainya. Nah, kita buat sesuatu, jadi banyak, waktu itu saya ikut public speaking, memang banyak tekniknya untuk menarik kembali perhatian. Dan mungkin waktunya tidak cukup kalau kita bahas di sini ya. Kemudian dan itu memang harus dipelajari. Jadi kalian juga harus terus belajar dan mencari ilmu ya. Public speaking itu bukan hanya diperlukan bagi orang yang mau jadi pembicara, motivator atau siapapun, tapi bagi siapapun. Karena kita semua dalam kenyataannya, khususnya entrepreneur ataupun pebisnis ataupun pekerja sekalipun, itu membutuhkan keahlian dalam komunikasi. Nah, jadi kalau kita garis bawahi dengan 3 kunci pertama, kita harus melihat dulu tingkat kebutuhannya. Informasi apa sih yang diperlukan sama penerima? Nah, contoh tadi ya, kalau dia banyak masalah ya mau dia juga ya kan mendengarkan gitu. Tapi ketika ditawarkan sebuah
sebuah solusi. Nah, dijamin dia akan menyimak ketika lagi. Kemudian customize, bagaimana penyesuaian pesan yang diperlukan. Kalau misalkan ada jeda-jeda tertentu di mana diperlukan sebuah humor, boleh diselipkan, tapi tidak isinya humor terus. Ketika humor terus maka orang akan bosan, intinya nanti akan jadi bias. Kemudian apa sih yang diharapkan dari si penerima? Pasti mereka ingin dapat solusi kan, ingin dapat sesuatu ya, energi yang sudah mereka keluarkan untuk mendengarkan itu terbayarkan gitu. Berikutnya mengenali penerima primer. Ini kita yang pertama adalah menetapkan jumlah dan komposisi audiens. Biasanya kalau narasumber atau siapapun itu bisa berkomunikasi dengan panitia ya, sehingga kita bisa simulasikan nanti audiens seperti apa, kemudian suara yang kita gunakan seperti apa, kemudian cara mengolah kata dan mengolah vokal suaranya, kemudian mengukur tingkat pemahaman audiens. Nah, ini tadi dari faktor demografis, kemudian memperkirakan reaksi penerima. Kita sudah bisa mengantisipasi ini ya. Kalau untuk yang primer, apakah mereka akan cenderung pro atau kontra, dan kita sudah punya plan A dan plan B. Jadi kita bisa mengendalikan situasi. Kemudian memenuhi kebutuhan informasi audiens. Nah, ini memuaskan audiens akan kebutuhan informasi. Temukan apa yang ingin diketahui audiens. Kenapa mereka mau datang pada saat itu? Apa sih yang mereka cari? Paparkan di depan dulu apa tujuannya, apa yang akan mereka dapatkan. Berikan informasi yang diperlukan, tidak usah berikan informasi yang tidak diperlukan. Mereka akan bisa mendengarnya. Kemudian antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan, pastikan bahwa informasi yang diberikan memang benar, akurat, dan tekankan gagasan yang paling menarik bagi audiens. Berikutnya, memuaskan kebutuhan informasi audiens. Temukan atau cari apa yang diinginkan oleh audiens, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan, berikan semua informasi yang diperlukan, pastikan bahwa informasinya akurat. Tekankan ide-ide yang paling menarik bagi mereka. Ya kan? Jadi mereka itu mereka akan suka sekali ketika tidak mereka menemukan banyak solusi, kemudian mereka mempunyai alasan yang kuat untuk pantang menyerah. Ya, berikutnya adalah memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Nah, motivasi mereka itu apa? Nah, pendekatannya harus rasional. Jangan sampai kita memberikan solusi tapi tidak masuk akal. Nah, mereka juga bisa bernalar, jadi bisa membedakan mana solusi-solusi yang memang masuk akal dan tidak. Kemudian dari sisi pendekatan emosional. Nah, sampaikan solusi-solusi tersebut bagaimana jika alternatif yang dipilih adalah A, kemudian bagaimana B jika diberikan solusi yang C. Nah, jadi kita kita juga sampaikan bahwa jika kita memilih A, kita akan mendapatkan ini. Jadi jangan sampai kita tidak melihat situasi mereka. Jadi merasa solusi kita paling benar. Nah, ini akan rasa-rasa seperti itu ya, karena nanti mengikis kepekaan kita. Karena setiap solusi yang diberikan belum tentu sesuai dengan persoalan dari setiap orang. Ada banyak faktor pasti yang mempengaruhinya ya, dan solusinya bisa beragam, bervariasi. Kemudian berikutnya adalah penentuan ide pokok. Topik dan ide pokok adalah hal yang berbeda. Topik adalah subjek pesan yang luas. Jadi kalau topik itu berarti sesuatu yang luas, sedangkan ide pokok adalah pernyataan tentang
kalau ide pokok ini pernyataan tentang satu topik. Jadi apa namanya tema kecilnya. Memerlukan pengalaman dan kreativitas tentu saja. Jadi jam terbang itu penting, tidak usah takut salah, tapi berusaha terus menjadi sosok pembelajar ya. Jadi selalu memperbaiki diri, belajar, mencari tahu, jadi tidak selalu merasa puas. Ingat di atas langit langit, bumi ada bumi. Kemudian ada 3 teknik atau cara yang dapat dipergunakan. Yang pertama adalah brainstorming, bertukar pikiran ya. Jadi bisa sharing-sharing sama teman atau sama orang lebih tua atau mungkin bahkan sama orang yang lebih muda. Kemudian dari petunjuk atasan, nah, sistem senioritas ini juga bisa memberikan apa namanya inspirasi-inspirasi. Kita nanti mau punya ide apa sih? Topiknya apa? Idenya apa? Gitu. Yang paling update isu terkini. Gitu. Nah, itu lebih baik lagi. Kemudian dari kebiasaan, nah, situasi dan kejadian yang berulang ini cenderung akan memberikan ide pokok yang relatif sama. Tapi kalau kita mau menganalisa diri sendiri, mungkin dari kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya kita menemukan solusi, ya kan? Nah, kalau dari contoh di sini ada topiknya misalkan iuran anggota koperasi. Ide pokoknya iuran anggota merupakan sumber dana koperasi dan ide pendukungnya adalah ini contoh ya dalam misalkan dalam pembentukan sebuah koperasi baru. Ide pendukung manfaat yang diterima lebih banyak dari uang yang dikeluarkan. Ya, pembayaran iuran tidak memberatkan dan mendapatkan anggota. Ya betul ya, kalau ada koperasi ini kan prinsipnya gotong royong. Tidak gitu kan, untuk bergabung. Ini bisa jadi solusi bersama dan juga bisa jadi solusi untuk keluarga. Kemudian berikutnya adalah seleksi saluran dan media. Nah, ini kita bagi dua ya, saluran lisan terbaik apabila ini saluran lisan. Apabila kita menginginkan umpan balik langsung dari penerima, kita mau nih feedbacknya langsung. Kemudian pesannya relatif sederhana dan mudah diterima karena lisan ya, tidak memerlukan catatan permanen. Jadi kalau lisan sampai dicatat-catat kan yang ngomongnya juga bisa lupa ya kan. Kemudian mengumpulkan pendengar dengan mudah dan ekonomis ya, tanpa biaya dan mendorong interaksi untuk memecahkan masalah atau mencapai keputusan. Dan ini lebih efisien sih, tapi tergantung situasi juga ya. Kemudian berikutnya adalah saluran tertulis terbaik apabila ini jadi tertulis untuk saluran tertulisnya bisa jadi terbaik jika tidak memerlukan umpan balik langsung, jadi nggak perlu nih langsung feedbacknya bisa nanti atau di polling dulu, di kolektif dulu. Pesannya terinci dan kompleks dan memerlukan perencanaan seksama. Nah, ini jika feedbacknya memang memerlukan jawaban terstruktur atau sesuatu yang harus dianalisis dulu, membutuhkan catatan permanen dan dapat dibuktikan, mencoba menjangkau penerima dalam jumlah banyak dan tersebar secara geografis, misalkan pakai Google Form ya, dan meminimalkan distorsi yang terjadi jika pesan disampaikan secara lisan dari orang ke orang. Ya memang kalau tertulis terbaik dari pesan tertulis itu adalah menghindari distorsi, jadi ada perubahan makna dari informasi yang disampaikan. Kita buat kesimpulan, contoh dari pemilihan saluran dan media yang digunakan, lisan ini adalah percakapan langsung, misalkan melalui telepon, kemudian interview, pertemuan kecil, seminar, telekonferensi, workshop, program pelatihan, pidato, presentasi, misalkan surat demo, laporan, proposal, email. Nah, berikutnya adalah dari sisi organizing. Nah, tahap ini meliputi 2 kegiatan, yaitu mengorganisasikan pesan. Hal-hal yang menyebabkan pesan tidak terorganisasi dengan baik, yang pertama terlalu bertele-tele. Yang kedua, informasi yang pentingnya terlupakan karena terlalu bertele-tele tadi, akhirnya yang penting terlewatkan. Terdapat informasi yang tidak relevan, tidak sesuai, dan tidak logis. Nah, ini jangan sampai. Kemudian untuk perorganisasian pesan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, idenya dikelompokkan dan disajikan secara logis, dibuat outline. Jadi ada outline-nya. Subjek dan tujuan jelas mencakup semua informasi yang penting, relevansi informasi dengan subjek dan tujuan. Nah, dari sisi manfaat adalah membantu audiens memahami pesan, membantu audiens menerima pesan, menghemat waktu, menyederhanakan tugas komunikator, penyampai, dan mempermudah tugas dari si komunikator. Berikutnya adalah tahapan membuat organisasi pesan yang baik. Yang pertama adalah definisikan dan kelompokkan ide-ide. Karena kita mau menyampaikan apa nih dalam sebuah presentasi atau demo produk atau presentasi bisnis plan.
kita mapping dulu tema ide pokoknya apa, kemudian temanya apa, kemudian identifikasikan solusi-solusi atau ide-ide yang ingin kita sampaikan. Ya. Nyatakan poin-poin yang penting, kemudian ilustrasi dengan bukti-bukti. Nah, jadi lengkapi dengan bukti kuat. Kemudian cara menentukan urutan dengan rencana organisasional, pendekatan langsung atau deduktif, dan pendekatan tidak langsung. Ini juga melihat dari tergantung dari audiensnya ya. Kemudian pola pengorganisasian pesan atau rencana organisasional, pesan pendek digunakan tergantung preferensi audiens. Ini biasanya permintaannya langsung, rutin, berita baik, goodwill, atau udah berita buruk juga termasuk ya. Pesan persuasif, pesannya bersifat mengajak, membujuk, pendekatan sifatnya. Pesan panjang dapat mencerminkan tujuan, pesan, dan kemungkinan reaksi audiens. Kemudian pesan informasional dan pesan analytical. Nah, berikutnya adalah penyusunan pesan bisnis dari sisi formulasi. Yang satu udah belum ya, formulasi. Oh, dari terat ya. Nah, formulasikan pesan. Yang pertama, konsep awal atau draft yang dibuat, menuangkan ide yang dipikiran, perbaikan atau penambahan dari ide pokok. Jadi kita buat outline-nya dulu. Jadi terkonsep semuanya. Kemudian gaya dan tekanan yang diberikan pada saat penyusunan pesan. Nah, setelah terkonsep dalam sebuah outline, kemudian kita praktekkan, kita berlatih. Mulai dari gayanya, bagaimana bersikap, kemudian menekankan sifat positifnya, menekankan kredibilitas. Artinya kita benar-benar menunjukkan sikap-sikap persuasif yang mampu meyakinkan audiens. Kemudian untuk meningkatkan kredibilitas komunikator dengan cara yang pertama, gunakan kata yang menggambarkan kepercayaan diri. Nyatakan kredibilitas diri. Contohnya misalkan ketika Anda membawakan sebuah materi tentang sebuah produk, nah sampaikan bahwa pengalaman Anda seperti apa, kemudian Anda punya solusi apa, dan Anda pernah mengalami kejadian apa, kemudian Anda menemukan sesuatu yang luar biasa apa. Itu sehingga itu bisa menekankan bahwa Anda memang pembicara yang benar-benar paham mengenai apa yang disampaikan. Tunjukkan bahwa komunikator memahami situasi yang dialami audiens. Karena dari contoh-contoh yang diberikan tadi, itu menunjukkan bahwa kita pun mengalami apa yang mereka alami. Ataupun siapapun bisa mengalami situasi yang dialami oleh yang lainnya juga. Percaya pada diri sendiri dan informasi yang kita buat. Ingat, yang pertama itu tadi kata kuncinya adalah percaya diri. Ketika kita ragu-ragu dan tidak percaya diri, maka getaran atau frekuensi ketidakpercayaan itu akan sampai pada audiens. Dan audiens tidak nyaman dengan mereka akan lebih terdorong ke dalam energi dan emosi yang positif. Ketika Anda percaya diri, maka gelombang-gelombang frekuensi kepercayaan diri itu akan sampai kepada audiens sehingga mengikat mereka untuk memperhatikan. Dukung klaim dengan bukti yang jelas. Nah, ketika ada klaim, maka buktikan ya dengan jelas. Boleh mencatatkan gambar atau berita-berita bersikap santun, gunakan bahasa yang tidak bias, tidak membingungkan, artinya jelas ya. Kemudian dan hindari bias-bias lainnya. Kemudian tahap berikutnya adalah revisi pesan. Nah, pesan yang telah disusun atau dikaji ulang untuk memastikan apakah ide atau gagasan yang diungkapkan sudah memadai. Pemeriksaan lebih detail juga dilakukan atas format tulisan, tanda baca, dan tata bahasa. Yang pertama adalah menyuntik pesan. Mengevaluasi isi dan organisasi pesan, memeriksa ulang gaya dan keterbacaan, pemilihan kata yang tepat. Kadang ketika kita salah menempatkan tanda baca, itu bisa mengartikan makna yang berbeda. Bisa salah menginterpretasikan pesan tersebut. Kemudian yang kedua adalah menulis ulang, membuat kalimat yang efektif, menyusun paragraf yang koheren. Jadi ditulis ulang dengan paragraf yang mungkin bisa lebih
tapi lebih efektif. Pesannya lebih sampai, jadi tidak terlalu panjang tapi efektif. Produksi pesan, ini bisa mendesain elemen dan mendesain keputusan. Nah, jadi dari pesan-pesan ini selain dari memperhatikan SPOK, tapi juga memperhatikan inti-inti atau poin pesan. Jangan sampai terlalu banyak pengembangan kalimat tetapi pesan tidak sampai. Berikutnya adalah mencetak pesan. Formatnya dicek ulang, apakah itu justify atau kiri rata kanan. Jadi jangan sampai terlihat berantakan. Pengecekan terhadap penggunaan huruf dalam kata-kata maupun keselarasan. Oke. Berikutnya, tugas untuk kalian buat artikel mengenai surat, memo, dan email. Ditunggu ya sebelum UAS nanti. Oke, baik, kita tutup sampai di sini ya. Terima kasih. Selamat belajar, semoga berkah dan sukses selalu. Saya tutup ya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.